Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Gunawan Pratama di channel Seller Success Story. Pada video kali ini saya akan membahas tentang update Lazada di Februari 2023. Oke, ada update-update apa aja? Jadi nanti sudah saya rangkum dan akan saya jelaskan update-update-nya. Ada biaya program yang naik, kemudian ada kebijakan akun penjual, kemudian ada juga tentang hal-hal yang harus dihindari saat campaign. Kemudian ada juga skema pembatalan pesanan saat status dikemas. Itu dia akan saya coba jelaskan satu-satu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak videonya dari awal sampai akhir tanpa di-skip, biar info yang saya berikan bisa diterima dengan baik dan benar, tepat dan akurat ya teman-teman. Oke, langsung saja ke update yang pertama. Untuk update yang pertama ada biaya layanan per Maret 2023. Nah, ini adalah tabelnya ya teman-teman. Jadi sebelum 1 Maret 2023, gambarnya ada yang ada yang di atas, kemudian yang setelah 1 Maret itu ada yang di bawah ya. Kita coba bandingkan. Kalau di sini saya lihat hanya ada perubahan di program Free Shipping Max ya. Kemudian ada komisi juga untuk large mall ya. Kita coba akan bahas. Jadi sebelum 1 Maret itu biaya program Free Shipping Max untuk seller biasa itu hanya 3,50%. Untuk super seller hanya 3%, lalu large mall itu 2,50%. Lalu setelah 1 Maret ada sedikit kenaikan ya. Untuk seller biasa dari yang tadinya 3,50% menjadi 4,00%. Kemudian untuk yang super seller dari yang tadinya 3% menjadi 3,5%. Lalu untuk large mall itu yang tadinya 2,5% menjadi 3,00%. Seperti itu ya. Seperti yang terlihat di gambar yang berikut ini ya, yang udah saya cantumkan. Oke, saya lanjut ke update selanjutnya. Nah, untuk update selanjutnya sebenarnya ini udah lama banget update ini. Udah, saya rasa teman-teman juga sudah paham ya. Jadi di Lazada semua dikenakan pajak 11%, cuma bukan ditambah total, melainkan 11% dari biaya komisi program tersebut. Jadi seperti ini ya, bahasa kasarnya ya. Kalau misalnya teman-teman jualan produk 100.000, itu ada biaya bonus dadakan. Biasanya itu kalau campaign ya, itu ada biaya bonus dadakan itu 2,5%. Nah, 2,5% dari 100.000 itu sekitar 2.500. Nah, 2.500 itu 11% dari 2.500 itu nanti ditambahkan. Kurang lebihnya gini nih hitung-hitungannya ya. Contoh ya, komisi campaign di Lazada 2,5% sebelum PPN. Jadi setelah PPN adalah bukan 11% ditambah 2,5% sama dengan 13,5. Jadi bukan komisinya itu bukan 13,5, melainkan 2,5% ditambah dalam kurung 2,5% kali 0,11, kemudian dalam kurung ya itu ya, sama dengan 2,775%. Susah banget sih ngomongnya ya, atau dibulatkan menjadi 2,8% ya. Jadi sebenarnya bukan 13,5 tapi hanya sekitar 2,8% saja kayak gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini teman-teman bisa paham lah ya, karena memang ini update ini kan sudah lama, teman-teman mungkin sudah sebagian juga udah paham. Oke, saya lanjut aja. Kemudian ada pembaruan kebijakan akun penjual, ini update terbarunya ya. Kemudian pembaruan kebijakan akun penjual ini mulai Februari 2023, Lazada telah memperbarui kebijakan akun penjual untuk memastikan keamanan dan kenyamanan setiap transaksi di Lazada. Adapun tambahan kebijakan baru yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual yang telah diberhentikan atau dikenakan poin 48 tidak diizinkan membuka akun baru dan berjualan lagi di Lazada. Kalau sudah kena poin 48 atau dibekukan, tidak boleh lagi berjualan di Lazada ya teman-teman. Kalau sebelumnya mungkin masih bisa, masih udah dibekukan, kemudian daftar lagi dengan email dan nomor HP yang berbeda atau dengan rekening yang berbeda masih bisa.
tapi per Februari sudah nggak bisa. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya. Kemudian untuk poin yang kedua, penjual dengan akun aktif yang terindikasi terhubung dengan penjual lain yang telah diberhentikan atau dikenakan poin 48 akan dikenakan penalti sesuai dengan tingkat pelanggaran. Oke, untuk yang ini saya masih kurang begitu memahami ya, tapi nanti kalau ada update-nya saya akan coba buatkan konten lagi untuk poin yang kedua ini. Jadi, Lazada tidak mentolerir perilaku curang dalam segala bentuk apapun, dan penjual diwajibkan untuk bersikap jujur dan profesional. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa ini bukan cuma di Lazada aja, mungkin di platform lain juga akan memberlakukan sistem seperti ini. Jadi kalau udah diblokir ya nggak bisa buka lagi kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ke hal-hal yang harus dihindari saat campaign ya teman-teman. Biasanya saat-saat campaign itu ada teman-teman yang mencoba tindakan manipulasi performa toko ataupun aktivitas brushing. Jika kamu terindikasi melakukan brushing, akan dikenakan penalti berupa produk dinonaktifkan dan dikunci, pembatasan traffic hingga 16 poin pelanggaran kayak gitu ya. Jadi misalnya nih tindakan manipulasi performa toko, misalnya produk sendiri dibeli sendiri biar performanya kelihatan bagus, biar GMV-nya terlihat besar dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah produk berkualitas buruk dan banyak retur. Jika produk kamu terlalu banyak mendapatkan ulasan buruk dan retur, akan dikenakan penalti berupa produk dinonaktifkan, penguncian produk hingga pemberian 6 poin pelanggaran. Pastikan produkmu berkualitas dan sesuai dengan informasi di halaman produk. Seperti itu ya teman-teman, ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham, karena kalau produknya berkualitas buruk dan banyak retur, itu nantinya teman-teman akan produknya akan dinonaktifkan atau dikunci produknya dan kemungkinan akan mendapatkan 6 poin pelanggaran. Jadi saran saya, pastikan produkmu berkualitas dan sesuai dengan informasi di halaman produk. Deskripsi, spesifikasinya itu harus sesuai biar yang beli itu tidak kecewa begitu barangnya datang. Oke, kemudian ada di gambar ini saya sertakan juga ya, kebijakan terkait pemalsuan pesanan dan performa toko ataupun anti brushing ya. Kemudian update yang berikutnya ada skema pembatalan pesanan saat status dikemas. Jadi mulai Februari 2023 customer tidak dapat melakukan pembatalan saat pesanan sudah dalam status dikemas. Jika customer ingin membatalkan pesanan saat status pesanan sudah dalam status dikemas, maka customer harus mengajukan permintaan pembatalan yang memerlukan persetujuan seller. Seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya proses orderannya itu sudah kalian proses, sudah di print, sudah statusnya sudah dirubah menjadi dikemas, itu pembeli tidak bisa seenaknya membatalkan karena harus ada persetujuan dari seller, dan seller itu berhak menolak ataupun menyetujui. Di situ ada pilihannya ya teman-teman. Jadi ini proses pembatalan status dikemas, pesanan dikemas, customer mengajukan permintaan pembatalan, seller merespon pengajuan pembatalan di seller center dalam 1 hari kerja. Seller memilih setuju, pesanan dibatalkan. Kalau seller memilih tolak, pesanan diproses dan tetap dikirim. Oke, cara merespon pengajuan pembatalan, teman-teman bisa ke seller center, pesanan, pembatalan, untuk direspon, kemudian klik respon seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Oke, saya lanjut untuk update berikutnya. Untuk update berikutnya ada program terhits 2023. Di sini saya coba jelaskan, programnya itu adalah program cashback tiap hari. Ini udah menjadi program yang paling hits di Lazada untuk 2023 ya. Jika teman-teman ikut di program cashback tiap hari atau everyday cashback edisi ya, kalau di bahasa kerennya seperti itu teman-teman akan mendapat exposure yang tentunya luar biasa. Banyak benefit tentunya, pengunjung, traffic, konversi itu bisa akan naik. Menurut saya itu teman-teman wajib banget untuk coba ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah daftar,
di program cashback tiap hari itu ada di menu shop privilege kalau nggak salah ya. Kemudian masuk ke Lazada program, di situ ada program cashback setiap hari. Teman-teman ikuti aja, daftar aja, karena komisinya menurut saya sangat kecil ya, hanya sekitar 1,6%. Di bawah 2% lah pokoknya. Itu beda-beda seller, beda-beda ya potongannya. Tapi potongan paling besar itu hanya sekitar 1,7%, masih di bawah 2%. Jadi masih relatif kecil lah menurut saya. Nanti teman-teman kalau udah mengikuti program ini, produknya itu ada di halaman utama. Jadi berkesempatan tampil juga di halaman utama ya. Seperti yang ada di gambar, ini bisa muncul di halaman utama. Gede banget itu cashback, everyday cashback ya, cashback tiap hari. Kemudian setelah halaman utama muncul juga di halaman cashback tiap hari. Kemudian di halaman produk juga muncul. Kemudian ada logo-logonya, di halaman pencarian juga ada, kemudian ada logo-logo di produknya, kemudian di halaman campaign juga ada, kemudian di halaman voucher juga ada. Jadi menurut saya teman-teman masih jos banget jika teman-teman ikut program yang ini, kayak gitu. Kemudian untuk update berikutnya mungkin saya lebih memberikan pesan-pesan untuk teman-teman untuk selalu waspada terhadap penipuan ya. Jangan pernah bagikan informasi apapun terkait seller center Lazadamu, dan jangan download file aplikasi yang tidak dikenal. Lazada tidak pernah meminta nomor rekening, kode OTP, maupun username atau password akunmu selain melalui seller center. Kemudian Lazada juga tidak pernah meminta seller untuk mendownload file aplikasi dari chat manapun untuk melihat informasi tertentu, contoh resi pengiriman, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Semua link resmi seller center Lazada selalu diawali dengan sellercenter.lazada.co.id. Jika kamu mendapat informasi terkait link apapun atau permintaan untuk mendownload aplikasi yang mencurigakan, harap hubungi tim partner support center atau PSC ya. Caranya masuk ke seller center, kemudian bantuan, kemudian klik pusat bantuan. Oke, saya rasa paham ya teman-teman. Dan penting juga setiap seller bertanggung jawab terhadap keamanan informasi pribadi masing-masing, termasuk tindakan apapun yang dilakukan di luar dan di dalam platform seller center. Hati-hati jangan sampai kamu mendownload file aplikasi dari chat manapun yang tidak dikenal ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja karena videonya juga sudah cukup panjang. Takutnya teman-teman bosen mendengarkan saya ngoceh-ngoceh. Jadi mungkin lain waktu disambung lagi. Jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. See you next time. Bye-bye.